Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita kembali berjumpa di dalam perenungan kita pada hari ini. Mari sebelum kita merenungkan bersama, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memohon pertolongan Tuhan di dalam perenungan kami pada hari ini. Kiranya kami boleh bersama-sama mengerti, bahkan tetap menghidupi firman Tuhan dengan setia kami melakukannya dalam kehidupan kami. Kami berserah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu cerita yang mengkisahkan seperti ini. Satu hari seorang pria pergi mengunjungi dokter karena keluhannya atas depresi berat yang dia alami. Lalu dokter tersebut menasehatinya, obat untuk Bapak sederhana. Nanti malam, seorang badut akan beraksi di tengah kota. Namanya Pagliacci. Bapak datang saja ke pertunjukan itu. Pulang dari sana, Bapak pasti merasa lebih bahagia. Mendengar nasihat dari sang dokter ini, pria ini bukannya menjadi lega, malah semakin tertekan dengan nasihat sang dokter. Ia tertunduk malu, menutup wajahnya, dan menangis. Sang dokter kebingungan. Ternyata badut itu adalah Pagliacci, pasien dokter itu sendiri. Sungguh ironis, pria yang diharapkan menjadi penghibur ternyata justru yang paling tertekan. Seorang yang dianggap mungkin tidak pernah mengalami kesedihan, yang tampak dari luar, dia harus menunjukkan kesenangannya, kegembiraannya bagi semua orang. Ternyata justru paling menderita. Dan hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Mari kita buka di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal ke-19 ayat pertama hingga ke-4. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Demikianlah pembacaan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini di dalam teks yang boleh kita baca barusan, di mana Nabi Elia mendapat satu ancaman yang membuat dia merasa jadi ketakutan. Elia adalah seorang nabi. Mungkin diharapkan dia menjadi orang yang kuat, yang bisa menolong orang lain, membantu orang lain, bahkan menghibur orang lain. Tetapi ternyata Elia juga mengalami tekanan yang luar biasa pada waktu itu. Sampai-sampai dalam keterpurukannya, ia memohon Tuhan mencabut nyawanya dengan seruannya yang kita boleh dengar tadi. Mengapa Elia menyerukan doa seperti itu kepada Tuhan? Pada waktu itu kita boleh bisa mengerti. Elia diperhadapkan dengan Raja Ahab yang membawa seluruh bangsa Israel kepada berhala. Dan dengan pengaruh dari istrinya juga, Izabel. Dan Elia mendapat ancaman dan membuatnya sangat ketakutan.
Nabi Elia akhirnya pergi ke Gunung Horeb, melarikan diri ke sana dengan berseru di ayat 4 yang boleh kita dengar barusan, bahwa cukuplah itu, ya Tuhan, ambillah nyawaku. Dia ingin mau mati. Rasanya benar-benar dia menderita di dalamnya. Dia mengalami tekanan yang cukup luar biasa pada waktu itu. Elia hanya manusia biasa yang bisa merasakan ketakutan dan kegentaran. Dalam kondisi tersebut, Tuhan tetap bersamanya. Menjalani pergumulan berat, tekanan yang luar biasa yang dialaminya, dan melihat kondisi Elia seperti itu, Tuhan tidak menghinanya atau merendahkannya, justru menghibur dan menguatkan Elia pada waktu itu. Dalam keadaan seperti ini, Elia, dia merasa sendiri pada waktu itu. Dia mengalami keterpurukan itu, tekanan itu di dalamnya. Dan kita belajar pada saat ini, bagaimana dalam keadaan terpuruk sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti di dalam Filipi 4 ayat 13 yang berkata, yang mungkin menjadi ayat emas kita sekalipun, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini menjadi ayat yang favorit, yang mungkin kita sukai. Kita harus mengerti bagaimana ketika Paulus menuliskan ayat ini juga, dia di dalam tekanan. Dia di dalam penjara pada waktu menulis ini. Paulus sadar dirinya bukan manusia yang super, tapi ia yakin ada Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya. Sehingga dia boleh menyatakan kata-kata ini, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Inilah kekuatan yang didapat oleh Paulus ketika dia menyerukan ini dalam tekanan, dalam penderitaan yang dia alami, harus dipenjara pada waktu itu. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan? Mungkin kita termasuk orang yang diharapkan banyak orang atau keluarga untuk selalu menjadi kuat, bisa menolong orang lain atau menghibur orang lain. Namun kadangkala kita juga berada dalam kondisi sulit atau bergumul dalam kehidupan ini. Dari keadaan seperti ini, kita diingatkan bersama bahwa kita bukanlah manusia super. Kita butuh pertolongan Tuhan. Nabi Elia saja, walaupun Tuhan pakai, dia menjadi alat Tuhan untuk menolong orang lain, tapi dia juga mengalami keterpurukan itu. Dia butuh Tuhan dalam kehidupannya. Bahkan Paulus juga. Paulus yang juga Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Dia juga banyak mengalami tekanan. Dia juga butuh Tuhan dalam kehidupannya. Dan kita juga bukan manusia super. Bukan manusia yang banyak kekuatan. Kita juga butuh Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama untuk kita kembali menyadari. Kita sama-sama kembali merefleksikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Di dalam kehidupan kita, sekalipun kita merasa kuat, tapi kita juga punya kelemahan di dalamnya. Kita butuh Tuhan yang menjadi penolong kita. Bahkan Dia juga tidak pernah meninggalkan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, memampukan kita, dan mengingatkan kita. Kita bukan manusia super, tetapi kita membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati kita dan memampukan kita melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa di dalam Tuhan
kami mendapat kekuatan baru yang memampukan kami untuk terus melangkah maju ke depan. Ketika kami di dalam keterpurukan kami, di dalam kondisi tekanan kami ya Tuhan, kami percaya juga Engkau ada bersama dengan kami. Tuhan pimpin kami untuk kami memiliki iman yang tetap berserah di dalam Tuhan. Untuk kami selalu membutuhkan Tuhan, bukan kepada yang lain. Tuhan berkati kami dengan firman ini, dengan kebenaran ini, kami boleh bersama-sama diingatkan untuk selalu membutuhkan Tuhan, untuk selalu dekat dengan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami berserah di dalam kehidupan kami, di dalam aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.